Bab 2361. Krisis di Benua Api Merah. Dengan senyum tipis, wanita berpakaian putih itu berkata, "Aku akan memberimu 100.000 kristal abadi Yin Yang sehingga kau tidak perlu melakukan perjalanan ke bagian selatan planet Yin Yang." 100.000 kristal abadi Yin Yang. Lili Qingfeng tercengang melihat kemurahan hatinya. Dia hanya membutuhkan 10.000 kristal, tetapi dia bersedia memberinya 100.000 kristal abadi Yin Yang. Dengan kemauannya, wanita berpakaian putih itu mengeluarkan kantong aroma interspatial sebesar telapak tangan dengan volume interior puluhan ribu meter persegi. Pada bagian atas kantong parfum terukir pola bunga teratai merah. King Feng Li mengulurkan tangannya dan mengambil tas interspatial lotus dengan keheranan, kebingungan, dan ketidakpercayaan di matanya. Dia tidak mengerti mengapa dia memberinya kristal abadi Yin Yang, lebih jauh lagi, jumlah kristal yang dia berikan kepadanya 10 kali lipat dari apa yang dia butuhkan. Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa dari kantong aroma interspatial yang terbuat dari kulit binatang abadi dan bermotif bunga teratai merah yang memancarkan energi yang tertinggi. Itu adalah harta karun alam tertinggi. Umumnya bunga teratai berwarna putih dan bunga teratai yang dapat berubah menjadi merah sudah pasti bukan bunga biasa. Sambil menyentuh kantong wewangian itu dengan tangannya, King Feng Li merasakannya sangat luar biasa. Kulit tas wewangian itu jelas terbuat dari bulu burung bangau abadi, binatang abadi yang kuat yang dapat menempuh jarak 1 juta mil dalam satu hari. Bulu-bulunya sangat berharga, dan kantong wewangian yang terbuat dari bulu-bulu itu memiliki ruang penyimpanan yang besar. Tak mudah lapuk, kantong itu menyimpan aroma samar dan aura yang mulia. Akan tetapi, burung bangau abadi terbang merupakan spesies kuat yang sulit dibunuh dan dibutuhkan setidaknya kekuatan setengah langkah dari alam raja abadi untuk membunuh mereka. King Feng Li melirik wanita berpakaian putih itu dan tahu bahwa dia adalah seorang petarung kuat yang minimal merupakan setengah langkah Raja Abadi atau bahkan Master Raja Abadi. King Feng Li tidak bisa merasakan kehadiran apapun darinya yang membuatnya semakin menakutkan. Dengan kekuatan energi spiritual dan kewaskitaannya yang besar, dia tidak dapat melihat menembus wanita berpakaian putih. Seperti bayangan samar, ia menyatu dengan dao alami dan alam semesta. Anda bisa melihatnya, tetapi Anda tidak bisa merasakannya, yang merupakan hal yang aneh. Li Qingfeng menenangkan diri dan bertanya, "Mengapa kau memberiku 100.000 kristal abadi Yin Yang, padahal itu lebih dari yang kubutuhkan? Apa yang kau inginkan dariku?" Wanita berbaju putih itu tersenyum begitu menawan hingga seakan-akan semua jenis bunga tiba-tiba bermekaran. Ia tampak seperti makhluk surgawi sungguhan. Li Qingfeng harus mengakui bahwa kecantikannya sama dengan Suelin. Selain itu, kehadiran surgawinya mengandung energi yang tertinggi dan bunga teratai merah karena ia memiliki energi yang tertinggi, cabang terkuat dari kekuatan kekacauan alam. Wanita berbaju putih itu berkata dengan menawan, senang rasanya bisa bicara dengan pria pintar. "Kau tahu kekuatanku jauh lebih besar daripada milikmu dan tidak sulit bagiku untuk membunuhmu. Namun, setelah menyaksikanmu mengalahkan penguasa tertinggi tanah pemakaman, aku menyadari potensimu tak terbatas. Kau adalah orang yang ditakdirkan dan suatu hari nanti bisa menjadi kaisar abadi. Permintaanku sederhana. Jika suatu hari nanti kau menjadi raja abadi atau kaisar abadi, kuharap kau bisa membawa seluruh planet Yin yang kembali ke tanah abadi." King Feng mengerutkan kening mendengar kata-katanya, merasa permintaannya sangat sulit dipenuhi. Alam suci semesta tempat Li Li tinggal sekarang berada jauh dari alam abadi semesta, dengan penghalang semesta di antara kedua alam tersebut. Jika gerbang tanah abadi tidak terbuka, seseorang tidak dapat memasukinya. Beberapa master abadi di alam suci semesta seperti Patriark 5 Elemen, bulu abadi dan fosil hidup kuno lainnya ingin memasuki tanah abadi. Sejumlah besar esensi abadi dan ramuan abadi umur panjang di tanah abadi dapat memperpanjang hidup mereka. Namun, mereka harus menunggu tanah abadi membuka gerbangnya. King Feng Li tahu bahwa dibutuhkan kekuatan besar seorang raja abadi untuk mengembalikan planet Yin yang besar ke tanah abadi. Itu adalah tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh raja abadi biasa. Hanya raja abadi terbaik atau kaisar abadi legendaris yang mampu melakukannya. Saat itu, sebuah ide muncul di benak Li Qingfeng bahwa planet Yin yang pasti telah diasingkan ke alam suci semesta oleh seorang kaisar abadi di telinga prasejarah semesta yang jauh. Jika tidak akan ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan planet dari tanah abadi bersama dengan raja-raja setengah abadi seperti wanita berpakaian putih. Wanita berbaju putih itu tidak berbicara, hanya menatap Lili dengan tenang, menunggu keputusannya. Ia yakin Lili akan membuat keputusan yang tepat. Setelah mempertimbangkan sejenak, King Feng Li membuat keputusan yang bertentangan dengan prediksinya. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, tapi aku tidak bisa. Jika aku benar, seorang kaisar abadi yang kuat telah mengasingkan planet Yin yang ke alam semesta Saint Realm 5 juta tahun yang lalu. Tetapi bahkan jika aku menjadi raja abadi, aku tidak akan sebanding dengan seorang kaisar abadi dan aku tidak bisa menyinggung penguasa tersembunyi dari alam kaisar abadi untukmu.
Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening, tidak menyangka bahwa King Fengli begitu pintar hingga dia dapat menebak dengan benar apa yang terjadi 5 juta tahun lalu hanya dengan beberapa petunjuk kecil. Sambil tersenyum tipis, ia berkata, King Fengli, kau semakin menarik. Sebagai orang yang ditakdirkan, dilengkapi dengan harta karun tertinggi dan kemampuan meramal masa depan, sebaiknya kau bekerja sama denganku dan menyetujui permintaanku. Dengan sedikit cemberut, Li Qingfeng berkata, maukah kau menghancurkanku jika aku tidak menyetujui permintaanmu? Meskipun kau adalah penguasa tertinggi dengan kekuatan di atas alam Raja Abadi setengah langkah, aku bisa melukaimu dengan parah jika aku berusaha sekuat tenaga. Seperti yang kau sebutkan, aku menyembunyikan di kedalaman pikiranku dan cincin interspatialku beberapa harta karun yang tak bisa kau lihat. Sejujurnya, harta karun itu sekuat lubang hitam semesta. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepala dan berkata, King Fengli, kau salah paham. Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, kukatakan satu hal, saat ini, benua api merah tua sedang dalam bahaya. Kau tahu kau telah menyinggung Patriark 5 Elemen dan membunuh putra bungsu Dewa Bulu. Aku baru saja merasakan mereka telah tiba di wilayah terluar benua api merah tua, dan bahkan jika kau bergegas kembali sekarang, kau akan terlambat untuk menyelamatkannya. Apa kau mau melihat keluarga dan temanmu mati di sana? Terperanjat, King Fengli segera melepaskan energi rohnya yang melimpah ke alam semesta. Benar saja, di udara di atas benua api merah, dia merasakan dua kehadiran kuat penguasa alam abadi. Salah satu dari mereka sangat familiar baginya, dan itu milik Patriark 5 Elemen. Ia tidak familiar dengan kehadiran yang lain, tetapi ia merasakan teknik abadi bulu pada dirinya dan tahu itu milik abadi bulu. Bab 2362. Membuat kesepakatan. Wajah King Fengli berubah drastis, dan jejak kekhawatiran dan ketakutan muncul di matanya. Dia tahu bahwa Suelin, Ruyan Liu, Little Apple, dan Meng Yao Sue semuanya berada di benua api merah. Meskipun dia telah meninggalkan Blood Immortal dan beberapa master lainnya di sana, mereka tidak sebanding dengan Five Elements Patriarch dan Feather Immortal. Seandainya dia berada di benua itu, dia pasti sudah menyelamatkan mereka. Namun, planet Yin yang begitu jauh dari benua api merah sehingga butuh waktu berjam-jam baginya untuk terbang kembali. Saat dia tiba di sana, dia takut Suelin, Ruyan Liu, Little Apple, dan Meng Yao Su sudah mati. Li Lifeng mengumpat dalam hati, sialan. Kenapa Dewa Bulu dan Patriark 5 Elemen bertindak begitu cepat? Kupikir mereka akan butuh waktu berhari-hari, dan tak menyangka mereka akan menemukan benua api merah secepat ini. Dia menyesali keputusannya. Alasan dia datang ke planet Yin Yang bersama Tuba dan Tiandimu adalah untuk mendapatkan bulu burung nasar Yin Yang, kristal abadi Yin Yang, dan stalaktit neraka sejuta tahun untuk membangun arai abadi Yin Yang di benua api merah untuk menangkal serangan dari bulu abadi. Akan tetapi, sebelum ia dapat membangun Yin Yang Immortal Arai, musuh-musuhnya telah datang ke rumahnya dan seluruh benua api merah berada di ambang kehancuran. Wanita berbaju putih itu menatap Li Qingfeng dan berkata dengan ringan, dengan kekuatanmu saat ini, akan butuh waktu lama bagimu untuk kembali ke benua api merah. Saat kau sampai di sana, semuanya akan terlambat karena semua orang di planet ini dan keluargamu pasti sudah mati. Sebagai seorang Master Raja Abadi setengah langkah, aku bisa bersaing dengan para Master Raja Abadi di era kehancuran alam semesta. Tapi sekarang aku terjebak di bagian selatan planet Yin Yang dan tidak bisa keluar dari planet ini. Namun, seranganku bisa menempuh jarak 100 juta kilometer dan mencapai benua api merah. Aku bisa membantumu mengalahkan Dewa Bulu dan Patriark 5 Elemen, serta melindungi daratan dan semua orang di dalamnya. Satu-satunya syarat adalah kau harus berjanji padaku untuk membantu planet Yin Yang kembali ke tanah abadi setelah kau mencapai alam Raja Abadi. Ini bukan tugas yang sulit bagimu. Lagi pula, kau masih muda dan memiliki banyak harta karun terhebat, yang masing-masing merupakan eksistensi yang mengguncang dunia. Kau bahkan mewarisi dari penguasa terhebat, Dewa Pembunuh yang lenyap di era kehancuran. Karena Dewa Pembunuh percaya padamu, aku tidak punya alasan untuk tidak percaya padamu. Setuju. Kali ini, Li Qingfeng mengangguk tanpa ragu, berkata, setuju. Cepat kalahkan Dewa Bulu dan Patriark 5 Elemen, lalu selamatkan orang-orang di benua api merah. Aku bersumpah jika suatu hari nanti aku memasuki tanah abadi dan berkultivasi hingga tingkat Master Alam Raja Abadi, aku akan membantu planet Yin Yang dan membawamu kembali ke tanah abadi. Meskipun dia tahu dia akan menyinggung seorang kaisar abadi jika dia membantu wanita berpakaian putih itu, dia tidak punya pilihan selain membuat kesepakatan karena dibandingkan dengan rasa takutnya menyinggung seorang kaisar abadi, dia lebih takut kehilangan Suelin, Ruyan Liu, dan yang lainnya. Wanita berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, jangan khawatir, benua api merah akan baik-baik saja dengan perlindunganku. Dia mengulurkan telapak tangannya ke langit. Telapak tangannya tumbuh dengan kecepatan tinggi dari 1 meter menjadi 10 meter, 100 meter, 10.000 meter, 100.000 meter, 10 juta meter, dan 100 juta meter. Dengan cepat,
Telapak tangannya melintasi ruang dan waktu, mengarungi sungai waktu yang panjang. Dengan energi yang tertinggi yang luar biasa, kelima jarinya memancarkan sinar cahaya ilahi yang langsung mencapai langit di atas benua api merah. Saat melihatnya, ekspresi semua kultivator di alam suci semesta berubah drastis dan bahkan jiwa mereka bergetar. Telapak tangan itu mengandung kehadiran dan kekuatan penguasa yang tak tertandingi, memberikan tekanan hebat kepada semua orang di alam Sein semesta. Mereka jatuh ke tanah dan bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Sementara itu, di langit di atas benua api merah, Dewa Bulu dan Patriark Lima Elemen berdiri bahu-membahu. Dengan niat membunuh yang membara di mata mereka, mereka mengayunkan telapak tangan besar mereka yang berubah menjadi telapak tangan raksasa surgawi, menghantam ke arah benua api merah. Mereka ingin menghancurkan seluruh benua api merah, mengubah semua pembudidaya di sana menjadi hujan kabut darah. Di sekitar benua api merah terdapat puluhan planet lain. Di planet-planet ini terdapat banyak kultivator yang merupakan master tingkat suci dan setengah abadi dan mereka tercengang dengan apa yang terjadi di benua api merah. Kau lihat pria parubaya itu. Dia Vader Immortal, ahli fosil hidup yang terkenal di alam Sein Universe. Setelah hidup selama 1 juta tahun, dia adalah makhluk abadi yang kuat dan konon dia punya koneksi dengan beberapa raja abadi di tanah abadi. Tentu saja, aku mengenalnya. Namun, pria yang berdiri di sampingnya adalah Patriark Lima Elemen, juga seorang guru terkenal dan eksistensi tertinggi di alam suci semesta kita. Kali ini, benua api merah tua tamat karena mereka telah menyinggung Patriark Lima Elemen dan Dewa Bulu. Bahkan para dewa surgawi pun tak mampu menyelamatkan mereka sekarang. Para kultivator di planet-planet sekitar saling berbincang seolah-olah mereka telah membayangkan kehancuran benua api merah. Di benua api merah, para kultivator semuanya berwajah pucat karena ketakutan. Merasakan penindasan tingkat abadi di langit di atas planet, mereka tidak bisa bernapas dan banyak dari mereka kehilangan kesadaran sementara beberapa manusia meledak. Sepertiga penduduk Lingyun telah mati di bawah penindasan tingkat abadi. Blood Immortal terbang ke angkasa dan berusaha bertarung dengan Five Elements Patriark namun dihantam oleh perangkat 5 elemen Immortal miliknya. Saat ini, karena belum pulih ke kekuatan puncaknya, Blood Immortal hanya berada di alam setengah abadi dan dengan demikian bukan tandingannya. Meskipun Suelin dan Ruyan Liu sama-sama kuat dan dapat bekerja sama untuk melawan Patriark 5 Elemen, mereka dipukul mundur ke benua api merah oleh satu serangan dari Dewa Bulu yang bahkan lebih kuat dari Patriark 5 Elemen. Tak satu pun kultivator di benua api merah yang mampu menandingi Patriark 5 Elemen dan Dewa Bulu. Mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian tanpa harapan. Vader Immortal dan Five Elements Patriark menyalurkan vitalitas abadi dalam tubuh mereka dan membentuk telapak vitalitas abadi, mencoba menghancurkan seluruh benua api merah. Akan tetapi, saat telapak tangan vitalitas abadi mereka muncul, telapak tangan itu hancur berkeping-keping oleh telapak tangan wanita berpakaian putih itu. Telapak tangannya menyapu segala sesuatu yang menghalangi jalannya dengan cahaya menyilaukan yang menerangi alam semesta. Kemanapun telapak tangannya bergerak, semuanya layu, dan tak ada yang dapat menghalangi kekuatannya. Dah. Dengan dua suara keras, telapak tangannya menembus dada Vader Immortal dan Five Elements Patriark dan tulang-tulang mereka terekspos ke udara dan darah menyembur keluar dari lubang-lubang itu. Mereka mundur ratusan ribu kilometer dan menabrak lebih dari 10 planet, meledakkan semuanya. Bab 2363. Raja Abadi setengah langkah mengguncang alam suci. Sang Dewa Bulu dan Sang Patriark 5 Elemen sama-sama terluka parah dan hampir menemui ajalnya. Kesunyian. Seluruh alam Sein Universal terdiam. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu, tak seorang pun menyangka sebuah tangan seputih salju akan muncul dan seketika mengalahkan Dewa Bulu dan Patriark 5 Elemen tepat saat benua api merah hendak dipadamkan. Tubuh Dewa Bulu dan leluhur 5 elemen terhempas ke berbagai gunung, planet, dan angkasa. Akhirnya, tubuh mereka terhenti di 2 planet raksasa. Namun, kekuatan tabrakan tersebut tetap menyebabkan terbentuknya 2 retakan yang sangat dalam pada planet-planet tersebut, karena banyak gunung dan batu hancur sementara ruang dan waktu hancur. Wajah mereka pucat saat mereka memuntahkan darah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Di antara alam suci universal, Dewa Bulu dan Patriark 5 Elemen merupakan petarung ternama, mereka adalah fosil hidup yang telah ada sejak era kehancuran alam semesta. Namun kini, mereka telah dipukul dengan satu pukulan telapak tangan, seberapa kuatkah orang tersebut hingga dapat melukai mereka sebegitu seriusnya. Patriark 5 Elemen menatap Dewa Bulu dan melihat, bahwa mirip dengan dirinya, sebuah lubang besar telah muncul di dadanya. Tenaga matahari terpancar dari lubang itu, dan menyerbu ke dalam kulit, otot, dan tulang mereka, menghancurkan semua vitalitas dalam tubuh mereka, menyebabkan kekuatan tubuh mereka hilang terus-menerus. Setelah seorang kultivator mencapai level abadi, serangan biasa tidak akan mampu melukai mereka. Bahkan jika mereka menghadapi lawan dengan level yang sama, mereka tidak akan terluka parah.
Satu-satunya kemungkinan adalah lawan yang lain jauh lebih tinggi daripada seorang abadi, mereka setidaknya harus menjadi Raja Abadi setengah langkah. Patriark Lima Elemen memandang Dewa Bulu dan berkata dengan ringan, apakah kita menghadapi Raja Abadi setengah langkah? Bagaimana mungkin? Di seluruh alam Sein Universal, petarung terkuat adalah di level abadi. Raja Abadi setengah langkah belum pernah muncul, pernahkah kau melihatnya? Sang Abadi Bulu tampak serius, ada sedikit pucat dan ketakutan di wajahnya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, aku belum pernah melihat Raja Abadi setengah langkah dalam 500 juta tahun terakhir. Mungkinkah penguasa tertinggi ada di alam suci universal? Tapi itu hanya ada di alam abadi. Gemuruh, gemuruh. Telapak tangan raksasa seputih salju sekali lagi menamparkan ke arah mereka, kali ini, sasarannya adalah planet tempat mereka berada. Ketika mereka melihat telapak tangan itu, Patriark Lima Elemen dan Dewa Bulu segera mencoba menggunakan kekuatan vitalitas abadi mereka untuk melarikan diri, menyeret tubuh mereka yang babak belur. Telapak tangan seputih salju itu mengandung kekuatan yang mengerikan, hukum Raja Abadi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para dewa. Namun kecepatan telapak tangan itu terlalu cepat, dengan 2 kali bantingan dahsyat, tubuh Patriark Lima Elemen dan Dewa Bulu hancur berkeping-keping. Seluruh alam Sein Universal berubah menjadi sunyi senyap. Baru saja, banyak fosil hidup purba dan banyak binatang abadi terbangun dari tidur lelap mereka. Yang termasuk di antaranya adalah para pemimpin 10 sekte orang suci kuno, termasuk sekte orang suci umur panjang, sekte orang suci kolam giok, sekte orang suci 1000 pedang, sekte orang suci reinkarnasi, serta keturunan dari 4 binatang dewa, burung pipit merah, naga biru, harimau putih, dan kura-kura hitam. Mereka semua mengalihkan pandangan ke sini, pada saat ini, wajah mereka pucat saat mereka mundur ke belakang ketika merasakan energi agung yang mengancam. Mereka tidak ragu bahwa mereka bukanlah tandingan pohon palem seputih salju itu. Jika terkena pohon palem itu, mereka pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Siapa yang memegang telapak tangan itu? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Mereka melukai Feather Immortal dan Five Elements Patriark dengan parah hanya dengan satu serangan. Entahlah, aku belum pernah mendengar ada petarung sekuat itu di alam Sein Universal. Bahkan fosil abadi yang masih hidup dari sekte Sein kuno pun tidak cukup kuat untuk mengalahkan Feather Immortal secara dahsyat. Aku punya firasat bahwa pemilik telapak tangan seputih salju itu adalah seorang Raja Abadi setengah langkah. Itu tidak mungkin, kita punya aturan di alam suci universal. Bagaimana mungkin ada Raja Abadi setengah langkah, mereka hanya ada di kota abadi. Tidakkah kau sadar bahwa telapak tangan seputih salju itu berasal dari planet Yin Yang, yang konon merupakan planet alam abadi pada era kehancuran alam semesta? Namun, entah mengapa, planet itu telah terdegradasi menjadi planet alam suci. Para kultivator di alam suci universal berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka, mata mereka dipenuhi kebingungan, keheranan, ketakutan dan keterkejutan. Serangan telapak tangan seputih salju telah mengejutkan seluruh alam suci universal. Para kultivator mandiri ini baru menyadari bahwa seorang penguasa tertinggi, yang dapat menghancurkan Dewa Bulu dan Patriark Lima Elemen hingga berkeping-keping hanya dengan satu tamparan, ada dan bersembunyi di antara wilayah mereka. Tentu saja, setelah mendengar diskusi para kultivator, ia telah menyaksikan sendiri kekuatan wanita berbaju putih itu. Dari jarak ratusan juta mil, ia masih mampu mengubah Dewa Bulu dan Patriark Lima Elemen menjadi kabut berdarah. King Feng tidak ragu bahwa bahkan jika dia menguasai tubuh abadi, dia tetap bukan apa-apa di hadapan wanita berbaju putih itu. Dia benar-benar eksistensi yang maha tinggi. Ia mampu bersaing dengan Raja Abadi dari alam abadi selama era kehancuran alam semesta, dan bahkan lolos dari tangannya ke alam suci universal. Ini adalah bukti latar belakang dan sejarahnya yang kuat. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, 2 bayangan muncul dari kabut berdarah, mereka adalah janin abadi mereka. Meski tubuh mereka hancur, jiwa janin abadi mereka masih ada. Kedua dewa itu melesat menembus angkasa dan melarikan diri dengan tergesa-gesa, tidak berani tinggal sedetik pun. Telapak tangan seputih salju terus menyerang, menghancurkan janin abadi mereka berkeping-keping, tetapi pada saat berikutnya, suara gemuruh keras terdengar dari alam suci universal. Di atas langit, sejumlah besar petir dan guntur berkumpul, gunturnya berwarna hitam, yang melambangkan hukuman surgawi. Guntur hitam terus berkumpul di atas telapak tangan seputih salju, menimbulkan suara yang menggelegar. Guntur itu meledakkan seluruh kehampaan di sekitarnya saat bergerak menuju telapak tangan seputih salju, apapun yang menghalangi jalannya akan terlihat. Telapak tangan seputih salju itu segera mundur ketika merasakan ancaman mengerikan di tengah guntur hitam. Jelas, alam suci universal memiliki aturannya sendiri. Keberadaan makhluk apapun yang lebih tinggi dari seorang abadi adalah tabu. Kemunculan tangan seputih salju telah melanggar aturan alam, sehingga wajar saja jika ia dihukum oleh surga. Ketika ular iblis Void menatap King Feng, ia mengancam, begini, aku murid reinkarnasi abadi. Sebaiknya kau lepaskan aku,
atau kepala sekolah tidak akan membiarkanmu pergi. Reinkarnasi abadi. Ketika mendengar keempat kata itu, orang-orang di sekitarnya menarik napas dalam-dalam, para pembudidaya diri yang tinggal jauh menjadi pucat pasi. 1 juta tahun yang lalu, terjadi pertarungan besar, orang yang memulainya adalah reinkarnasi abadi. Bab 2364. Guntur Hitam Abadi. Ekspresi wajah King Feng berubah sedikit saat dia melihat pemandangan itu, matanya dipenuhi rasa terkejut. Dia telah memperoleh warisan Dewa Petir, dan menguasai pedang Dewa Petir dan petir 9 warna. Secara teori, King Feng telah menguasai hukum guntur alam semesta, jadi mengapa ada guntur di sini? Mungkinkah ada orang lain selain King Feng yang bisa mengendalikan guntur? Wanita berbaju putih itu merasakan kebingungan di hati King Feng, jadi ia berkata sambil tersenyum tipis, Dewa Petir menguasai petir sejuta tahun yang lalu di era kehancuran. Setelah kejatuhan Dewa Petir, lahirlah Dewa Petir baru di alam Sein Universal. Ia disebut Dewa Petir Hitam, dan ia mengendalikan petir hitam dari jalan surga. King Feng tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Dewa Petir baru telah lahir di alam suci universal dalam sejuta tahun terakhir. Ini berbahaya karena King Feng telah mewarisi kekuatan Dewa Petir di masa lalu, jadi kekuatannya akan berbenturan dengan Dewa Petir yang baru. King Feng tersenyum pahit, ia merasa musuh-musuhnya semakin bertambah. Musuh-musuhnya bukan hanya Dewa Petir, tetapi juga calon Raja Abadi. Lebih jauh lagi, King Feng harus pergi ke alam suci untuk menyelamatkan orang tuanya, yang merupakan langkah yang sangat besar. King Feng menekan kekhawatiran di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal ini. Yang terpenting adalah meningkatkan kekuatannya sendiri dan kekuatan orang-orang di sekitarnya. Ia hanya bisa melawan musuh-musuhnya ketika ia menjadi kuat. King Feng berkata, terima kasih telah membantuku mengalahkan Dewa Bulu dan Patriark 5 Elemen. Aku akan menepati janjiku, jika suatu hari nanti aku memasuki alam suci dan menjadi Raja Abadi, aku akan membantu planet Yin yang kembali ke alam suci. Petik 2. Wanita berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, aku percaya padamu. Tepat setelah berbicara, dia berubah menjadi cahaya dan menghilang dari pandangan, seolah-olah dia tidak pernah muncul. King Feng tidak melihat bagaimana dia menghilang, kecepatannya terlalu cepat. Dia bahkan lebih cepat daripada Immortal Rock-nya dalam pertarungan. Pada saat itu, King Feng akhirnya menyadari perbedaan kekuatan yang besar antara dirinya dan seorang petarung Raja Abadi. King Feng berbalik, melepaskan kapal abadinya, dan kemudian menaikinya. Tuba, Tiandimu, Black Puppy, dan Sky Devouring Snake semuanya duduk di kapal abadi, dan kelompok itu meninggalkan planet Yin Yang dan menuju benua api merah. Dalam perjalanan, berbagai pemandangan mengerikan terjadi karena wanita berbaju putih itu telah menggunakan kekuatan seorang Raja Abadi setengah langkah. Hukum planet, ruang, waktu, dan sungai waktu tidak mampu menahan kekuatan tersebut, yang menyebabkan gangguan dan retakan besar di angkasa. Sepotong besar puing dari sebuah planet yang meledak, panjangnya sedikitnya jutaan mil, muncul di bagian depan perahu immortal dan melaju ke arah perahu tersebut. King Feng tersenyum tipis dan 2 berkas cahaya keemasan keluar dari matanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu dapat menghancurkan apapun yang disentuhnya, seketika itu juga menyebabkan puing-puing planet meledak menjadi banyak partikel yang tersebar ke kedalaman alam semesta. Selain planet meteorit raksasa itu, ada bahaya lain seperti pecahan ruang angkasa, turbulensi waktu, lubang hitam alam semesta, dan pengembara antar bintang. Namun, semuanya dikalahkan dan dipadamkan oleh King Feng. King Feng sudah menjadi petarung tingkat abadi yang bahkan bisa mengalahkan Patriark 5 Elemen dan Dewa Bulu, hanya saja akan lebih sulit baginya dibandingkan dengan wanita berpakaian putih. Perahu abadi itu sangat cepat, terutama dengan vitalitas abadi milik King Feng, kecepatannya begitu cepat hingga berubah menjadi kilatan cahaya kemasan. Tak lama kemudian, mereka melintasi bahaya alam semesta dan kembali ke langit di atas benua api merah. Begitu mereka tiba di benua api merah, alis King Feng berkerut. Matanya berkilat dingin ketika menyadari sejumlah besar kapal perang berkumpul di benua api merah. Kapal-kapal perang itu semuanya adalah kapal abadi, dengan beberapa kultivator berdiri di atasnya. Mereka semua adalah petarung terkenal dan kuat di alam semesta. Setiap kultivator memiliki latar belakang dan identitas yang hebat. Jelas, mereka telah menemukan keunikan Suelin, Little Apple, dan Ruyan Liu, jadi mereka ada di sini untuk mendapatkan harta dan garis keturunan mereka. Tiba-tiba, tatapan mata King Feng menjadi dingin. Di antara banyak kultivator, ia juga melihat seekor binatang iblis besar, ular iblis Void. King Feng mengenal ular iblis Void dengan sangat baik. Belum lama ini, ia bertemu ular iblis Void saat ia membawa anak anjing hitam dan ular pemakan langit ke planet Yin Yang. Ular iblis Void sangat kuat, dan ia sudah menjadi binatang abadi. Dulu, ia pernah menatap mata King Feng dan mundur. Tak disangka, ia akan bergabung dengan binatang iblis dan kultivator lain untuk membentuk tim tempur perahu abadi. Kini, mata mereka tertuju pada si apel kecil.
Hati King Feng dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengemudikan perahu abadi menuju kerumunan. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dan agung, "Siapa kau? Area ini sudah kukunci. Segera pergi dari sini." Setelah berbicara, seorang pemuda berpakaian hijau muncul. Ia adalah murid inti tertua dari Sekte Sein dan sangat kuat, sebagai seorang raja abadi setengah langkah. Ia sungguh kuat meskipun bukan seorang guru setengah abadi. Dia telah menyegel benua api merah tua bersama para tetua dan master sekte dari sekte suci miliknya. Cahaya yin yang melesat dari matanya, menghancurkan ruang dan melesat menuju tubuh pemuda itu. Boom! Pemuda berbaju hijau itu hancur total, tubuh dan jiwanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi asap dan lenyap tak berbekas. Orang-orang di sekitar tercengang melihat pemandangan itu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Bajingan ini berani membunuh murid-murid sekte kita. Ayo kita bunuh dia. Para kultivator sekte Sein angin di sekitarnya melambaikan harta mereka ke arah King Feng. Kilatan dingin melintas di mata King Feng, dia melambaikan telapak tangannya dan membentuk telapak tangan berukuran beberapa juta kaki, lalu dia menamparkan telapak tangannya ke arah mereka. Dengan ledakan keras, puluhan kultivator diri hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, beberapa perahu abadi meledak, dan bahkan pemimpin sekte suci pun terbunuh. Di bawah serangan dahsyat King Feng, mereka bahkan tak berteriak sebelum berubah menjadi hantu. Tak ada yang bisa menandingi King Feng. Siapapun yang menemui King Feng di pintu sekte angin suci mati dengan menyedihkan. Bab 2365. Membunuh semua kekuatan dengan marah. Angin sepoi-sepoi telah menyebabkan keributan besar. Di sekelilingnya, ribuan kultivator dan perahu abadi menoleh ke arahnya, semua orang tampak terkejut. Siapakah pria itu? Bagaimana mungkin dia begitu kuat? Dia membunuh begitu banyak kultivator diri dan kapal abadi hanya dengan satu tamparan, meskipun dia berada cukup jauh. Pernahkah kita melihatnya sebelumnya? Aku kenal dia, namanya Li King Feng, dia iblis nomor 1 di alam suci universal. Belum lama ini, dia membunuh banyak master setengah abadi, bahkan patriark 5 elemen pun dikalahkannya. Tapi kenapa dia ada di sini? Para praktisi di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, ada kilatan keterkejutan di mata mereka. Beberapa orang menjadi takut setelah mengenali King Feng. Mereka tiba di sini setelah mendengarkan perkataan Void Demonic Snake dan rumor yang disebarkan oleh para kultivator kuat lainnya, jadi mereka datang ke sini hanya untuk mendapatkan darah Suelin, Ruyan Liu, dan Little Apple. Tak seorang pun menduga akan bertemu dengan iblis nomor 1 di Universal Sein Realm. Dia adalah sosok pembunuh yang telah membunuh banyak sekali tetua agung, tak seorang pun kultivator di sekitarnya yang berpikir bahwa mereka sebanding dengan King Feng. King Feng menatap ekspresi mereka dengan dingin, dengan amarah di matanya, "Kalian semua pantas mati, beraninya kalian datang ke benua api merahku untuk menyerang istriku. Jangan berpikir untuk keluar dari sini hidup-hidup hari ini, kalian semua akan mati." Ketika mereka mendengar kata-kata King Feng, para kultivator di sekitarnya menjadi takut dan cemas. Sebelum mereka mengenalinya, mereka masih sangat arogan dan angkuh. Namun, setelah mengenalinya, mereka semua begitu ketakutan hingga beberapa bahkan pingsan. Nama King Feng Li terlalu kuat, bahkan bayi pun berhenti menangis ketika mendengar namanya. Beberapa kultivator berkata dengan lantang, "King Feng, maafkan kami tidak tahu istrimu ada di benua api merah. Kami dipancing oleh ular iblis Void untuk merebut garis keturunan Phoenix dan darah abadi." Niat membunuh di hati King Feng sudah terpatri. Ia tak peduli jika para kultivator ini ditipu orang lain, ia hanya tahu mereka ingin mencuri garis keturunan dari istri dan Little Apple-nya. Mereka semua pantas mati. King Feng menyalurkan vitalitasnya yang abadi dan melepaskan 9 petir berwarna yang bersinar terang saat mengelilingi tubuhnya, dia tampak seperti dewa petir. King Feng lalu melepaskan pedang guntur abadi dan menebasnya dengan ganas di depannya. Pedang abadi guntur berisi energi pedang 9 warna, yang berputar bersama guntur untuk menebas apapun yang ada di jalurnya. Dalam sekejap mata, ribuan kultivator mati di hadapan pedangnya, tak satu pun selamat. Perahu-perahu abadi yang kuat di sekitarnya juga hancur berkeping-keping. Tentu saja, beberapa kultivator menggunakan harta dan baju besi terkuat mereka untuk melawan. Namun, di bawah serangan kuat King Feng, perlawanan mereka sia-sia dan mereka langsung terbunuh. Setelah 3 tarikan napas, 10.000 kultivator diri dan lebih dari 100 perahu abadi di sekitarnya semuanya musnah menjadi abu. Hanya ular iblis Void yang masih terbaring diam di sana. Ular iblis kekosongan ingin melarikan diri, tetapi King Feng telah mengunci ruang di sekitarnya, jadi tidak ada tempat baginya untuk pergi. Semua kultivator ini menghabiskan banyak tenaga untuk mencapai langkah master setengah abadi, tetapi mereka semua dibunuh oleh King Feng dalam sekejap. Kali ini, King Feng membunuh lebih banyak orang daripada di alam Sein Universal. Para kultivator dari planet tetangga yang tidak datang untuk menyerang benua api merah segera mundur ketika melihat pemandangan itu. Mereka semua bersyukur bahwa mereka tidak datang ke benua api merah,
atau mereka akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang King Feng. Para pemimpin sekte dan tetua di planet-planet ini memperingatkan para pengikutnya untuk tidak pernah membuat marah King Feng. Beberapa bahkan menutup pintu untuk menghentikan pengikutnya pergi dan mencegah mereka menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bagaimanapun, King Feng terlalu kuat, dia akan membunuh siapa saja yang menentangnya dan tidak akan mendengarkan omong kosong apapun. Di kejauhan, ular iblis Void juga tercengang. Kekuatannya tidak sekuat saat terakhir kali melihatnya, jadi kekuatannya pasti telah meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Bahkan kekuatan ular iblis Void pun tak tertandingi. Ular iblis Void menatap King Feng dan berkata, beraninya kau mengunci ruang di sekitarmu untuk menjebakku. Kau tahu siapa aku? King Feng tersenyum dingin dan berkata, kenapa aku peduli siapa dirimu? Dulu di kehampaan, aku sudah melepaskanmu. Tapi sekarang, kau memimpin para kultivator untuk menyerang benua api merah. Kau pasti pikir aku mudah diganggu. Dua sinar cahaya hitam dan putih bersinar dari mata King Feng, cahaya yin yang. Cahaya itu menembus kehampaan dan mendarat di tubuh ular iblis kekosongan, seketika darah mengucur dari dua lubang berdarah di tubuhnya. Meskipun ular iblis kekosongan merupakan binatang abadi yang kuat, ia tidak dapat dibandingkan dengan King Feng. King Feng telah mencapai level seorang dewa, ia tak terkalahkan melawan siapapun yang selevel dengannya. Kecuali ia bertemu dengan dewa tingkat atas atau dewa tingkat puncak, tak ada dewa lain yang bisa mengalahkannya. Ah! Ular iblis kekosongan membuka mulutnya dan berteriak dengan menyedihkan, sisik, kulit, dan dagingnya semuanya tertusuk. Meskipun itu adalah binatang abadi, ia tidak dapat menghalangi kekuatan cahaya yin yang. Terlebih lagi, kekuatannya menjadi semakin kuat setelah ditempa olehnya. Ular iblis Void merasakan niat membunuh dari tubuh King Feng, pemuda ini benar-benar berani membunuhnya. Li Qingshan adalah sosok yang akan melakukan apapun yang mereka inginkan, puluhan ribu tubuh pembudidaya diri yang mengelilinginya adalah buktinya. Bab 2366 Reinkarnasi Abadi. Selama era kehancuran alam semesta, sang abadi reinkarnasi pernah memulai pembantaian massal karena kematian salah satu muridnya. Ia menghancurkan ribuan planet dan membunuh miliaran orang. Ratusan master setengah abadi dan selusin petarung abadi semuanya dibunuh olehnya. Setelah itu, sang abadi reinkarnasi menjadi dewa pembunuh nomor 2 di alam suci universal, kedua setelah dewa pembunuh yang telah menghilang. Para kultivator di sekitarnya menatap ular iblis kekosongan dengan ketakutan, mereka bahkan lebih takut padanya daripada King Feng. Aku tidak pernah menyangka bahwa ular iblis Void adalah murid dari dewa reinkarnasi. Selama era kehancuran alam semesta, sang abadi reinkarnasi adalah salah satu dari 4 petarung super di alam kita. Kau salah. Reinkarnasi abadi bukan hanya salah satu dari 4 petarung super di alam Sein universal, dia juga dewa pembunuh nomor 2. Konon dia menguasai 6 jalan reinkarnasi, dia bisa mengendalikan reinkarnasi seseorang. Meskipun King Feng adalah iblis di alam kita, tapi dibandingkan dengan dewa reinkarnasi, dia masih sedikit lebih lemah. Aku yakin bahwa King Feng tidak akan membunuh ular iblis kekosongan, kalau tidak, dewa reinkarnasi akan mengejarnya. Para praktisi di sekitarnya berdiskusi dengan penuh semangat, mata mereka dipenuhi keheranan. Beberapa praktisi bosan dan bahkan mulai bertaruh. Tentu saja, hampir semua orang bertaruh bahwa King Feng tidak berani membunuh ular iblis Void, lagi pula, nama buruk dewa reinkarnasi terlalu terkenal. Terlebih lagi, rumor mengatakan bahwa dewa reinkarnasi belum mati, dan selama ini ia bersembunyi di sudut alam suci universal. Tentu saja, King Feng mendengar kata-kata mereka, dia juga tahu betapa hebatnya reinkarnasi abadi, dia adalah penguasa tertinggi yang mengerikan yang pernah menguasai seluruh negeri. Tak seorang pun kultivator alam suci universal berani melawannya karena ia sudah berada di puncak tahap abadi. Ia hanya perlu memasuki alam abadi ketika jalan menuju alam tersebut terbuka, dan kemungkinan besar ia akan naik level menjadi Raja Abadi. Tuba dan Tiandimu datang ke sisi King Feng, mereka berkata, lepaskan ular iblis kekosongan, tidak ada alasan untuk membuat dewa reinkarnasi marah hanya karena seekor ular. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit juga menyarankan King Feng untuk melepaskannya. Sekalipun ular pemakan langit tergoda untuk menelan inti iblis kehampaan milik ular iblis kekosongan, tetapi ia tahu bahwa latar belakang ular iblis kekosongan terlalu kuat. Jika King Feng membunuhnya, dia pasti akan mendapat masalah besar, dan mungkin akan menarik beberapa petarung super kuat dari era kehancuran alam semesta. Mereka yang telah hidup jutaan tahun semuanya adalah guru agung yang menguasai teknik terlarang dan mantra Dharma alam semesta, yang semuanya jauh lebih kuat daripada teknik yang ada saat ini. Di benua api merah, mereka yang lebih dekat dengan King Feng semuanya menyarankan dia untuk melepaskan ular iblis kekosongan. King Feng memandang semua orang, ia tahu nama reinkarnasi abadi terlalu terkenal, jadi semua orang takut padanya. Lagi pula, ia adalah sosok mengerikan yang telah menguasai alam selama 5 juta tahun dan dapat menghancurkan segalanya hanya dengan mengangkat tangannya. Void Demonic Snake menjadi semakin bangga saat melihat banyak orang menasihati King Feng untuk melepaskannya.
Ia mengangkat kepalanya dengan angkuh dan berkata dengan nada meremehkan, King Feng, aku beri kau waktu untuk bernapas, lepaskan aku segera atau aku akan menyuruh tuanku membunuhmu. Aku juga akan memintanya untuk membunuh semua orang di sisimu dan melemparkan kalian semua ke jalan hewan. Reinkarnasi abadi mengendalikan 6 jalan reinkarnasi yang meliputi, jalan surga, jalan manusia, jalan abadi, jalan iblis, jalan setan, dan jalan hewan. Setelah kematian seseorang, jiwanya akan berada di tangan reinkarnasi abadi. Jika seseorang membuat reinkarnasi abadi marah, mereka akan celaka jika menjadi babi atau anjing di kehidupan selanjutnya. Mata King Feng berkilat dingin, dia berkata, kau menggunakan reinkarnasi abadi untuk mengancamku. Ular iblis Void mengangkat kepalanya dengan bangga, dan berkata, ya, aku menggunakan tuanku untuk mengancammu. Jadi kenapa? Beraninya kau membunuhku? Mustahil kau berani membunuhku, jika tuanku marah, darah akan mengalir ke seluruh alam. Lalu, dia akan mengirimmu ke jalan hewan dan kau akan menjadi babi di kehidupanmu selanjutnya. Ular iblis Void sangat arogan, ia tidak takut pada apapun karena gurunya adalah dewa reinkarnasi. Ia tidak takut pada siapapun dan bertindak seolah-olah ia adalah makhluk paling kuat. Meskipun semua orang membenci ular itu dan tergoda untuk menendangnya, mereka tahu bahwa ular iblis Void mengatakan yang sebenarnya. Sebagai murid reinkarnasi abadi, ia berhak untuk berbangga diri. Semua orang berharap agar King Feng melepaskan ular iblis kekosongan karena ular itu memiliki guru yang kuat, tetapi di saat yang sama, mereka berharap agar King Feng memberi pelajaran kepada ular sombong itu. Di tengah tatapan ngeri, bingung dari kerumunan, King Feng menyalurkan vitalitas abadinya ke telapak tangannya, menyebabkan telapak tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Telapak tangannya membesar hingga mencapai ukuran 10 juta kaki, lalu ia menghantamkan telapak tangannya ke arah ular iblis Void. Telapak tangan emas menghancurkan semua yang disentuhnya, bersinar terang saat menghalangi cahaya seluruh alam semesta. Seluruh ruang dan waktu hancur saat menghantam ular iblis kekosongan. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh ular iblis kekosongan meledak menjadi jutaan keping. Ular iblis kekosongan menjerit dengan memelas, ia tidak menyangka bahwa King Feng berani bunuh diri atau dia membanting tubuhnya ke dalam kabut berdarah. Para pembudidaya diri di sekitarnya semua tercengang tak percaya. Mereka mengira bahwa King Feng akan melepaskan ular iblis kekosongan, tidak seorang pun menyangka bahwa King Feng akan mengabaikan ancamannya dan nasihat orang-orang di sekitarnya. Kabut berdarah Void Demonic Snake mengembara jauh di dalam alam semesta, membuat bulu kuduk semua orang merinding. Mereka semua menoleh ke arah King Feng yang sama sekali tidak takut pada reinkarnasi abadi, seolah-olah mereka telah melihat kebangkitan dewa pembunuh lainnya. HSSS. Pada saat berikutnya, kabut berdarah Void Demonic Snake berkumpul lagi. Kabut berdarahnya dan potongan-potongan tubuhnya terus-menerus terbentuk kembali di alam semesta. Pada akhirnya, mereka membentuk ular iblis Void. Jimat Volgai, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Dia telah melihat jimat serupa saat dia membunuh putra dan putri suci lainnya. Sebagai murid Reincarnation Immortal, tidak mengherankan bagi Void Demonic Snake untuk memiliki jimat Volgai. Bab 2367. Gelombang Sonic 6 Jalan Reinkarnasi. King Feng tersenyum dingin dan berkata, karena kamu memiliki jimat Volgai yang pernah menyelamatkanmu, aku akan membunuhmu lagi. Petik 2. Tanpa ragu-ragu, dia kembali mengayunkan telapak tangannya yang besar ke arah Void Demonic Snake. Ketakutan muncul di mata Void Demonic Snake. Ia tahu bahwa King Feng sama sekali tidak peduli terhadap gurunya. King Feng adalah orang yang tidak takut pada apapun. Ular iblis kekosongan berusaha merobek kekosongan untuk melarikan diri, tetapi ia menemukan bahwa kekosongan itu tidak dapat ditembus, semuanya ditahan oleh King Feng dengan mantra Dharma khusus. Kemarahan muncul di matanya, katanya dengan dingin, karena aku tidak bisa lari lagi, aku akan melawanmu sampai mati. Ular iblis Void membuka mulutnya untuk menggunakan teknik Void kosong. Ia mengeluarkan ruang yang membentuk talisman Script of Order. Ruang 2 dimensi langsung melingkupi King Feng. Wus! Saat berikutnya, yang mengejutkan semua orang, tubuh King Feng dikirim ke kekosongan 2 dimensi lain oleh ular iblis kekosongan. Ular iblis kekosongan tertawa saat melihat King Feng terperangkap dalam ruang 2 dimensi, tawanya arogan, kejam, dingin, dan haus darah. Ia berkata dengan keras, King Feng, kamu terjebak di ruang 2 dimensiku, kamu pasti mati, tidak ada yang bisa lolos darinya. Di dalam ruang 2 dimensi, King Feng mengerutkan alisnya, kilatan penghinaan muncul di matanya. King Feng ingin melihat teknik kuat apa saja yang dimiliki Void Demon Snake, tetapi ia hanya menggunakan teknik ruang dimensi yang lemah. King Feng tahu bahwa sejak saat dia memutuskan untuk membunuh Void Demon Snake, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh Reincarnation Immortal. Jadi, King Feng ingin mempelajari lebih lanjut tentang teknik reinkarnasi abadi dari ular iblis Void. Namun, ia tidak menyangka ular iblis Void akan menggunakan teknik ruang dimensi. Ini adalah jenis teknik yang sangat dikuasai oleh King Feng.
Ia baru saja menguasai teknik ruang dimensi dan dapat dengan bebas berpindah-pindah antara ruang 2 dimensi, ruang 3 dimensi, dan realitas. Mata kanan King Feng memancarkan cahaya keemasan, dengan sedikit memutar matanya, dia dengan cepat menemukan kekurangan ruang dimensi. Dia mengarahkan jari telunjuk kirinya ke depan untuk melepaskan kekuatan Dragon Bond, yang seketika membentuk celah di ruang 4 dimensi. Kemudian, King Feng melangkah maju dan langsung mencapai langkah 3 dimensi. Ia melangkah lagi dan langsung kembali ke dunia nyata. Ular iblis Void awalnya tertawa terbahak-bahak karena mengira King Feng akan mati di ruang dimensi. Namun, tepat saat ia tertawa, King Feng tiba tepat di depannya. Sungguh tamparan keras bagi ular iblis Void. Ular iblis Void, apa kau pikir kau bisa menjebakku dengan teknik selemah itu? Kalau kau tidak menggunakan semua kartumu, aku akan membunuhmu lagi. Coba kulihat berapa banyak jimat Volgai yang kau miliki, 1, 2, 3, atau 4. Sekali lagi, King Feng menyalurkan vitalitas abadi di dalam tubuhnya dan mengayunkan telapak tangannya yang besar dengan ganas ke arah ular iblis Void. Telapak tangannya bersinar terang dengan cahaya 9 warna, mengandung kekuatan menyilaukan yang menerangi seluruh alam semesta. Kilatan ketakutan muncul di wajah Void Demon Snake. Ia tahu bahwa teknik ruang dimensinya tidak berguna melawan King Feng. Orang jahat ini adalah ahli teknik 4 dimensi, sungguh tidak masuk akal. Gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi, Void Demon Snake meraung saat membentuk gelombang sonik dengan energi rohnya. Gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi terbentuk dari 6 terowongan hitam yang masing-masing mewakili jalan manusia, surga, abadi, iblis, setan, dan hewan. Tentu saja, tidak hanya ada 6 jalur reinkarnasi, ada juga ras lain seperti ras batu, ras setan darah, ras laut darah, dan sebagainya. Namun, itu adalah keadaan khusus yang sangat langka dalam 6 jalur reinkarnasi. Misalnya, hanya ada satu monyet bertelinga 6 di seluruh alam semesta, dan itu bukan bagian dari 5 elemen. Tepat saat gelombang sonik dari Six Paths of Reincarnation muncul, kekosongan di sekitarnya meledak menjadi banyak bagian, tidak ada yang dapat menahan kekuatannya yang sangat besar, bahkan ada retakan di beberapa planet yang jauh. King Feng terkejut melihat pemandangan itu, ia segera mengulurkan telapak tangannya untuk membentuk kubah pelindung besar guna menghalangi serangan itu dan mencegah serangan itu membelah benua api merah menjadi 2. Planet-planet di sekitarnya tidak seberuntung itu, dan langsung meledak di bawah kekuatan gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi. Bahkan kapal-kapal abadi pun lenyap. Anak anjing hitam juga terpana oleh pemandangan itu, dan berkata, King Feng, kau harus berhati-hati terhadap gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi. Begitu mengenai energi rohmu, ia akan mengirimmu ke jalan reinkarnasi. Teknik yang mengerikan. Di era kehancuran alam semesta, banyak petarung terbunuh oleh serangan ini. King Feng tidak hanya tidak takut, dia malah gembira. Tujuan King Feng adalah untuk terus-menerus memeras potensi dalam diri ular iblis Void agar ia dapat memanfaatkan teknik yang telah dipelajarinya dari gurunya. Dengan begitu, ketika King Feng bertemu dengan Dewa Reinkarnasi, Kev akan siap menghadapi tekniknya. King Feng sama sekali tidak takut terhadap gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi yang digunakan ular iblis Void. Dia memiliki batu giling hitam putih dan jiwa naga api yang legendaris di kedalaman pikirannya, keduanya lebih kuat dari gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi. Wuss! Detik berikutnya, di bawah tatapan mata penonton yang terkejut, King Feng berdiri dengan tenang saat gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi menyerbu pikirannya. Ia sama sekali tidak berusaha melarikan diri, seolah-olah ia memang berniat untuk disambar gelombang sonik itu. Ular iblis Void tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan, King Feng, kau terlalu sombong, beraninya kau menghadapi gelombang sonik 6 jalan reinkarnasiku. Sekarang, aku akan menyalurkan energi spiritualmu ke jalan hewan dan mengubahmu menjadi mayat hidup. Gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi memasuki pikiran King Feng dan mulai menggigil kegirangan. Ini karena ia menemukan bahwa energi roh King Feng tidak terbatas, dan sebesar lautan, energi roh emas berkilau menarik untuk menarik perhatiannya. Kemudian, gelombang sonik dari Six Paths of Reincarnation melepaskan Six Paths of Reincarnation untuk membentuk 6 terowongan hitam. Bab 2368. Menguasai mantra 6 jalan reinkarnasi. Setiap pusaran 6 jalan reinkarnasi memiliki daya hisap yang besar, menyeret King Feng Li menuju jalur hitam ke-6, yang melambangkan jalan hewan. Void Demonic Snake mengendalikan gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi dan ingin mengasingkan jiwa King Feng Li ke jalan hewan, memaksanya bereinkarnasi sebagai babi. King Feng Li melengkungkan bibirnya dan tersenyum tipis, tidak memedulikan Void Demonic Snake. Gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi lebih seperti makanan lezat bagi King Feng Li, membuka gerbang teknik spiritual kuat lainnya untuknya. Di kedalaman pikiran Lily, batu giling hitam putih merasakan gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi dan menjadi bersemangat. Ia terbang keluar dan ingin melahap gelombang sonik tersebut.
Lily Qingshan buru-buru berkomunikasi dengan batu giling hitam putih, berkata, aku bisa membiarkanmu melahap gelombang sonik 6 jalur reinkarnasi. Tapi kau harus membuat salinan tekniknya agar aku juga bisa mempraktikkannya. Batu giling hitam putih mengangguk seperti manusia dan mengirimkan aura hitam putih yang kacau, menyelimuti gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah melihat batu giling hitam putih, gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi terus bergetar. Keenam jalur itu menjadi agak tidak stabil. Mereka jelas telah merasakan aura kuat batu giling hitam putih. Gelombang sonik 6 jalan reinkarnasi memiliki pikiran spiritualnya sendiri dengan jiwa dan kemampuan untuk berpikir. Black and White Millstone menjadi lebih bersemangat saat merasakan ketakutan akan gelombang Sonic Six Paths of Reincarnation, seperti serigala besar jahat di depan si merah kecil. Black and White Millstone muncul lebih awal dari semua klan dan ras di era kekacauan. Setelah semua klan dan ras muncul, alam semesta tidak cukup besar untuk menampung mereka semua. Saat itulah reinkarnasi tercipta. Dengan kata lain, reinkarnasi muncul setelah era kekacauan. Gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasi menyerang energi spiritual Li. Ia tahu batu giling hitam putih adalah lawan yang tangguh dan harus fokus. Gelombang Sonic dari 6 jalan reinkarnasi melepaskan 6 ledakan gelombang Sonic, yang mewakili jalan manusia, jalan surga, jalan abadi, jalan iblis, jalan setan, dan jalan hewan. 6 tanda gelombang Sonic melambangkan reinkarnasi. Mereka bergegas menuju batu giling hitam putih dengan kekuatan tertinggi. Batu giling hitam putih tidak peduli dan melepaskan cahaya hitam putih yang kacau, cahaya paling primitif sejak penciptaan alam semesta. Cahaya itu memblokir tanda-tanda reinkarnasi dan melahapnya di dalam. Meskipun gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasi terus berjuang, melepaskan segala macam cahaya yang kuat, itu tidak berguna dalam aura yang kacau. Setelah beberapa saat, semua tanda 6 jalan reinkarnasi menghilang. Gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasi menyadari serangannya tidak berhasil. Ia berbalik dan bersiap meninggalkan ruang pikiran Li Qingfeng. Namun, batu giling hitam putih tidak membiarkannya pergi. Black and White Millstone pasti akan melahapnya setelah melihat makanan lezat ini. Batu giling hitam putih membentuk 8 trigram Tai Chi dan Yin Yang, menghalangi gelombang Sonic dari 8 penjuru. Kemudian, batu giling hitam putih mulai melahap cahaya gelombang Sonic tersebut. Gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasi terus berjuang dan melepaskan cahaya 6 jalan. Namun, sekuat apapun ia berusaha, ia tak mampu menandingi cahaya yang kacau itu. Setelah beberapa menit, gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasi dihancurkan sepenuhnya oleh batu giling hitam putih. Semua tanda dan cahaya masuk ke dalam batu giling dan menjadi bagian dari kekuatannya. Batu giling hitam putih bahkan bersendawa setelah melahap gelombang Sonic tersebut. Tanda reinkarnasi yang jelas terlihat di batu giling hitam putih. Metode latihan mantra 6 jalan reinkarnasi terukir pada tanda tersebut. Batu giling hitam putih mengekstraksi teknik ini dari gelombang Sonic. King Feng Li mengoperasikan visi penetrasinya dan mulai menyalin teknik kultivasi mantra 6 jalan reinkarnasi. Teknik kultivasinya berbunyi, semua makhluk berputar. Hidup dan mati berlangsung melalui reinkarnasi. Setelah beberapa saat, King Feng Li berhasil menguasai mantranya. Hakikat dari 6 jalan reinkarnasi adalah reinkarnasi. Reinkarnasi, juga dikenal sebagai transmigrasi, berarti semua makhluk akan memasuki dunia lain setelah kematian. King Feng Li memiliki energi roh yang kuat pada tingkat keabadian, jadi dia sangat siap untuk mengolah mantra 6 jalan reinkarnasi. King Feng Li juga membentuk tanda hitam reinkarnasi di atasnya, yang tertulis kata-kata jalan manusia, jalan surga, jalan setan, jalan abadi, jalan iblis, dan jalan hewan. Batu giling hitam putih melirik Li King Feng dengan puas. Kemudian, ia berubah menjadi cahaya yang kacau dan kembali tertidur di ruang pikiran Li King Feng yang dalam. Gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasi cukup kuat. Black and White Millstone butuh waktu untuk mencernanya. Engah. Ular iblis Void membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ia terluka parah dan hampir mati. Gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasi sangat sulit untuk dikembangkan. Ular iblis Void menghabiskan banyak energi spiritual untuk mengoperasikannya. Setelah batu giling hitam putih melahap gelombang Sonic, ular iblis Void tak sanggup lagi menanggung hilangnya energi spiritual. Lukanya bahkan lebih parah dari sebelumnya dan terus muntah darah. Ia menatap King Feng Li dengan ketakutan seolah melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Sihir macam apa yang kau miliki dan bagaimana kau melahap gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasiku? Tak seorang pun di alam suci semesta ini yang mampu melakukannya. Gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasiku bahkan bisa menghancurkan jiwa para makhluk abadi, kata Void Demonic Snake dengan tak percaya. Li King Feng tersenyum dingin dan berkata, kau benar-benar berpikir gelombang Sonic 6 jalan reinkarnasimu bisa mengenaiku. Kau terlalu lemah. Aku hanya mengampuni nyawamu karena aku ingin melihat teknik sekuat apa yang kau miliki. Apa kau punya teknik tersembunyi lainnya? Kalau tidak,
kau akan mati sekarang. Void Demonic Snake menunjukkan keputusasaan dan ketakutan untuk pertama kalinya. Ia pikir bisa mengancam Lily dengan nama gurunya, reinkarnasi abadi. Namun, ternyata tidak berhasil. Ternyata kekuatan King Feng Li berada di luar imajinasinya, dan dia tidak perlu takut pada gurunya, terutama setelah dia mempelajari teknik kultivasinya dalam waktu yang singkat. Ular Iblis Void dulu menganggap dirinya jenius. Namun setelah melihat Li King Feng, ia akhirnya menyadari siapa jenius yang sebenarnya. Bab 2369. Bereinkarnasi sebagai babi. Li King Feng menyeringai dan berkata, bukankah kau ingin mengasingkanku ke jalan hewan dan menjadikanku seekor babi? Bagus, aku akan melakukan ini padamu sekarang. King Feng Li melepaskan energi rohnya dan membentuk 6 jalan reinkarnasi di atas ruang pikirannya. 6 jalur mengirimkan kekuatan hisap yang kuat dan langsung menyeret jiwa Void Demonic Snake. Itu adalah jiwa ular iblis kecil, seukuran telapak tangan. Ia berjuang keras, tetapi tidak bisa melepaskan diri sama sekali dari tanda reinkarnasi. Ular iblis Void tidak ingin jiwanya memasuki jalur reinkarnasi dan terus berjuang. Namun, sekuat apapun ia berusaha, semuanya sia-sia. Li King Feng mengaktifkan mantra 6 jalan reinkarnasi. Jiwa ular iblis Void terpenjara di jalan hewan dan terbang menuju babi. Seekor babi lagi akan muncul di tanah suci setelah beberapa saat, yang bereinkarnasi dari jiwa ular iblis Void. Ia akan berakhir menyedihkan setelah berubah menjadi babi. Ia akan diberi makan dan digemukkan, lalu diolah menjadi makanan lezat dan dimakan oleh para pembudidaya mandiri. Para kultivator dari planet-planet sekitar semuanya terkejut dengan keberanian dan kekejaman King Feng Li. Ular iblis Void adalah murid dari Dewa Reinkarnasi. Tak seorang pun di tanah suci berani melakukan hal ini padanya selain Li Qingshan. Tindakannya terlalu brutal. Li King Feng menghancurkan jiwa ular iblis Void. Tubuh raksasanya juga jatuh dari alam semesta yang dalam. Li King Feng mengulurkan tangan kanannya dan menangkapnya. Ia bergumam dalam hati, kulit binatang abadi itu bisa dijadikan baju zirah abadi. Itu harta yang cukup berharga. King Feng Li mengeluarkan pedang abadi guntur dan mulai mengupas kulit ular iblis kekosongan di depan semua kultivator di alam suci alam semesta. Pedang abadi guntur sangat tajam dan langsung menembus kulit, memotongnya dari kepala hingga ekor. Tentu saja, Li King Feng hanya menyimpan bagian kulit yang penting, dan membuang sisanya. Setelah beberapa saat, Li King Feng mendapatkan kulit ular iblis Void yang lengkap. Dia juga tidak membuang Immortal Nucleus. King Feng Li mencengkeram perut ular itu erat-erat dan mengambil inti abadi. Li King Feng melemparkannya dengan santai ke arah ular pemakan langit, sambil berkata, sempurnakan dan serap inti abadi. Tembuslah ke tingkat abadi. Jangan buang waktu. Dia tahu dia pasti akan menyinggung Reincarnation Immortal, membunuh Void Demonic Snake di depan semua kultivator. Namun, Lily sengaja melakukannya. Ia ingin menunjukkan kepada seluruh alam semesta apa konsekuensinya jika menyerang istrinya. King Feng Li akan membunuh musuh-musuhnya dengan kejam dan bahkan menguliti mereka. Ular pemakan langit berterima kasih kepada Li King Feng. Ia tahu inti abadi itu sangat berharga. Ia bisa menukarnya dengan teknik tingkat abadi. Namun, Li King Feng memberikannya kepada ular pemakan langit tanpa ragu. Anak anjing hitam dan tikus pencari harta karun sama-sama cemburu. Namun, mereka tahu ular pemakan langit paling cocok untuk inti abadi karena ular iblis Void adalah binatang iblis tipe ular. Li King Feng tersenyum dan berkata kepada anak anjing hitam dan tikus pencari harta karun, kemarilah. Daging ular iblis Void juga makanan yang lezat, mengandung esensi abadi. Kita bisa memanggangnya dan memakannya. Lily langsung menggerakkan api emasnya, melepaskan panas 50.000 derajat. Cahaya abadi membakar kehampaan. Ia mulai memanggang daging ular iblis kekosongan di alam semesta. Apinya terlalu panas. Sudah mencapai tingkat api abadi. Daging ular iblis Void terpanggang dalam beberapa jam. Dagingnya terlihat seperti kristal dan renyah, mengeluarkan bau yang menggugah selera dengan lemak di atasnya. King Feng Li mengeluarkan beberapa bumbu dari cincin interspatialnya dan menaburkannya pada daging, membuatnya terasa lebih lezat. Lily meminta anak anjing hitam, tikus pencari harta karun, Dewa Darah, Tuba, Tian Dimu, Suelin, Ruyan Liu, Meng Yaosu, dan Raja Lingyun untuk berkumpul. Mereka mulai memakan daging ular iblis Void di alam semesta. Sebagai makhluk abadi, ular iblis Void tentu saja mengandung esensi langit dan bumi, cahaya matahari dan bulan, serta energi alam semesta. Dengan menggigitnya, seseorang dapat merasakan hukum abadi dan dao agung di dalamnya. Mereka semua memancarkan kabut energi abadi dengan minyak di mulut mereka, seakan-akan hendak menerobos ke dunia lain lewat kehampaan. Anak anjing hitam itu kecil, panjangnya hanya 1 meter. Namun, ia melahap sebagian besar daging, melahap puluhan kilogram dalam sekali gigitan. Perutnya bagaikan lubang yang dalam, mendambakan energi yang kuat. Daging ular iblis Void menawarkan kekuatan abadi yang tak terbatas padanya.
Semua pembudidaya di planet-planet sekitar terkejut oleh pemandangan ini, mulut mereka terbuka lebar, yang dapat memuat telur raksasa di dalamnya. Ya Tuhan! Li Qingfeng terlalu kejam, membakar dan memakan ular iblis void di depan semua kultivator. Reinkarnasi abadi memang ganas sejuta tahun yang lalu. Tapi dia bahkan hanya membantai seluruh klan, dan tidak pernah memakan musuhnya. Li Qingfeng bahkan lebih kejam daripada reinkarnasi abadi. Aku bersumpah tidak akan menyinggung Li sama sekali. Aku lebih baik bunuh diri daripada melawannya. Kalau tidak, aku mungkin juga akan dimakan setelah mati. Para praktisi di alam semesta terus berdiskusi dengan ketakutan di mata mereka. Li Qingfeng telah menjadi iblis super dalam pandangan mereka. Beberapa jam kemudian, Lily dan yang lainnya telah memakan semua daging ular iblis void. Mereka semua melepaskan kekuatan yang kuat, merasakan energi abadi yang tak terbatas di dalamnya. Sebagai murid reinkarnasi abadi, ular iblis void telah melahap banyak ramuan dan harta abadi. Dagingnya adalah daging abadi yang tak ternilai harganya, tetapi akhirnya dimakan habis oleh Li Qingfeng dan yang lainnya. Semua kultivator di sekitarnya menatap Qingfeng Li dengan ketakutan, tetapi mereka juga menatap daging itu dengan penuh semangat, ingin sekali menggigitnya. Namun, mereka mengurungkan niat itu setelah berpikir ulang, menyadari bahwa ular iblis void adalah murid dari reinkarnasi abadi. Di sisi lain, mereka mengagumi keberanian Li Qingfeng. Bab 2370. Katak berkepala tiga. Apa yang dilakukan Qingfeng Li di luar benua api merah tua langsung menyebar ke seluruh alam suci alam semesta. Ada beberapa ratus miliar kultivator dan jutaan planet di tanah suci, dan mereka semua tahu apa yang dilakukan Qingfeng Li. Qingfeng Li tidak hanya membunuh ribuan master sekte suci, tetapi juga mengasingkan jiwa ular iblis kekosongan ke jalan hewan, dan dia bahkan memanggang dan memakannya. Semua orang di seluruh alam suci alam semesta mendapat ide yang mengerikan pada saat ini, bahwa iblis yang sangat kuat akan bangkit, yang akan lebih mengerikan daripada reinkarnasi abadi. Di bagian paling utara tanah suci, terdapat sebuah planet hitam. Planet itu ribuan kali lebih besar daripada benua api merah dan setara dengan planet Yin Yang. 6 jenis cahaya bersinar di dalam planet. Semuanya tampak gelap, tetapi sedikit berbeda. Ini adalah 6 semburan cahaya yang memancar dari 6 puncak. 6 puncaknya menjulang tinggi ke angkasa. Masing-masing puncaknya memiliki ketinggian lebih dari 6 juta meter. Di ke-6 puncak ini tertulis nama-nama, termasuk Gunung Jalan Manusia, Gunung Jalan Surga, Gunung Jalan Abadi, Gunung Jalan Iblis, dan Gunung Jalan Hewan, yang mewakili 6 jalan reinkarnasi. Di Gunung Jalan Manusia duduk seorang pria parubaya. Ia tinggi, beralis tebal, dan berwajah tegas. Ia dikelilingi kabut hitam, menyatu dengan langit dan bumi, seolah-olah ia adalah Yin Yang, reinkarnasi. Pria setengah baya ini adalah reinkarnasi abadi yang terkenal. Legenda mengatakan bahwa reinkarnasi abadi telah mati. Namun, kenyataannya tidak. Ia telah mempraktikkan teknik reinkarnasi yang kuat dan hampir berhasil. Ia telah beregenerasi dari seorang pria berusia 5 juta tahun menjadi setengah baya. Tiba-tiba, reinkarnasi abadi membuka matanya. Salah satu papan jiwanya patah. Itu adalah papan jiwa murid ketiganya, ular iblis void. Reincarnation Immortal menunjukkan tatapan dingin dan berkata, siapa yang berani membunuh Void Demonic Snake, murid ketigaku? Ular iblis void yang dimanjakan oleh reinkarnasi abadi. Itu adalah ular kecil di planet kuno yang pernah ia lewati. Ia sangat menyukainya dan menjadikannya muridnya. Ia tidak mengecewakan reinkarnasi abadi dan mencapai tingkat binatang abadi dalam beberapa ratus ribu tahun dengan bakat dan ketekunannya. Reincarnation Immortal telah mendengar kabar tentang Thunder Immortal di Valen Immortal Arena. Namun, saat itu ia sedang berada di momen kritis berlatih teknik reinkarnasi surgawi, jadi ia tidak pergi ke sana. Reinkarnasi abadi tahu bahwa seorang pria bernama Lily Feng telah mengambil warisan dan pedang Dewa Petir. Dia sangat kuat, membunuh banyak putra dan putri suci, dan bahkan melukai patriark 5 elemen. Jadi reinkarnasi abadi mengirim murid ketiganya untuk memeriksa Qingfeng Li. Ular iblis kekosongan kemudian mengikuti perintah itu dan membuntuti Qingfeng Li di dalam kehampaan. Namun, ia menyadari bahwa Li Qingfeng terlalu kuat untuknya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dari kehampaan, lalu memimpin yang lain untuk menyerang benua api merah ketika Li Qingfeng memasuki planet Yin Yang. Ia berpikir untuk menangkap Suelin, Ruyan Liu dan Little Apple untuk mengancam Qingfeng Li, dan melahap garis keturunan Suelin dan yang lainnya. Namun, ular iblis void tidak menyangka Li Qingfeng akan kembali ke benua api merah secepat ini. Ia bahkan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi dan akhirnya membunuhnya. Reinkarnasi abadi mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan, membentuk kekosongan reinkarnasi, dan mulai menyimpulkan segalanya. Setelah beberapa saat, Reincarnation Immortal memahami seluruh cerita kematian Void Demonic Snake. Cahaya dingin muncul di matanya saat dia melihat Qingfeng Li mengupas murid ketiganya.
Cahaya yang membekukan itu adalah cahaya reinkarnasi abadi, yang langsung menembus kehampaan dan memotong waktu dan ruang. Ada dua planet raksasa di depan. Cahaya beku itu melesat ke arah mereka dan langsung meledakkan mereka berkeping-keping, lenyap di alam semesta yang dalam. Amarah para makhluk abadi bisa meledakkan planet. Amarah reinkarnasi abadi bahkan bisa membelah langit dan bumi, meruntuhkan matahari dan bulan. Di 5 gunung lain di belakang reinkarnasi abadi, duduk 5 orang lainnya. 3 di antaranya adalah 3 tetua sekte suci reinkarnasi. 2 lainnya adalah murid pertama dan kedua reinkarnasi abadi. Mereka semua kesal saat mengetahui Void Demonic Snake telah mati. Di puncak ke-6, duduk katak berkepala 3, yang berwajah binatang dan bertubuh manusia. Ia adalah murid kedua dari reinkarnasi abadi dan kakak kedua dari ular iblis Void. Ia sangat dekat dengan ular iblis Void. Mengetahui ular iblis Void mati mengenaskan, ia berdiri dengan amarah. Katak berkepala 3 berdiri dan membungkuk kepada dewa reinkarnasi, sambil berkata, "Tuan, adik ketiga dibunuh oleh Li Qingfeng. Aku akan membalas dendam dengan membunuh Li Qingfeng dan membawa kepalanya ke sini." Dewa reinkarnasi mengangguk dan berkata, "Baiklah. Tapi Li Qingfeng sangat kuat. Aku akan memberimu harta dharma, pedang dewa reinkarnasi. Ambil pedang ini dan bawa kepalanya ke gunung suci reinkarnasi. Aku akan memberitahu seluruh alam semesta konsekuensi karena telah menyinggung perasaanku dan membunuh muridku. Aku bahkan akan menghancurkan planetnya setelah memenggal kepalanya." Dia menunjuk kekosongan dengan tangan kanannya dan mencabut pedang hitam panjang dari sana. Pedang panjang itu lebarnya 3 jari dan panjangnya 2 meter, dengan naskah jimat 6 jalan reinkarnasi. Naskah segel terus bersinar. Naskah itu mengandung energi pembunuh yang mengerikan, seolah-olah akan menembus langit. Itu adalah pedang terkenal di Sein Realm alam semesta yang disebut pedang abadi reinkarnasi. Reinkarnasi abadi membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang ini di era kehancuran alam semesta. Bahkan yang terkuat pun mati di bawah pedang ini. Konon, pedang ini memiliki roh dan jiwa pedang maha kuasa di dalamnya, yang dapat mengguncang seluruh angkasa. Katak berkepala 3 sangat gembira. Ia tentu tahu kekuatan pedang abadi reinkarnasi. Pedang itu tidak kalah kuatnya dengan pedang abadi guntur dari era kehancuran alam semesta. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.